Baik, Salam. Perkenalkan, nama saya Danjer Krismon Inyoman Sakrias, biasa dipanggil Danjer. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, biasa disebut IAKN, dengan NIM 01 2019 0077. Kelas C, semester 4, jurusan atau prodi Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah asas, dasar atau fondasi yang memperkuat dan memperkokoh dunia pendidikan dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Selain itu, pendidikan adalah pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pelatihan, pengajaran, dan bimbingan atau KBBI. Yang kedua, pengertian sosiologi. Menurut etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti teman, dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pengetahuan. Pengertian tersebut diperluas menjadi ilmu pengetahuan tentang pergaulan hidup manusia atau masyarakat. Sering dengan perkembangan sosiologi, para ahli telah memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda-beda, seperti berikut ini. Yang pertama, menurut Rockett dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok. Yang kedua, Selok Soemardi dan Sulaiman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosiologi dalam proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Sosiologi juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Yang kedua, teoritis. Yang ketiga, kumulatif. Yang keempat, nenotis. Kita masuk dalam yang ketiga, pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, sosiologi dan pendidikan. Kedua istilah ini dari segi etimologi tentu saja berbeda maksudnya. Namun, dalam sejarah hidup dan kehidupan serta budaya manusia,
kedua ini mempunyai satu kesatuan yang terpisahkan. Menurut E.B. Reuter, sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia dan dibatasi oleh pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individu. Jadi prinsipnya antara individu dengan lembaga-lembaga sosial itu selalu sering mempengaruhi atau proses sosial interaction. Tujuan sosiologi pendidikan. Di sini ada 7 tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, sosiologi sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Yang keenam, sebagai sosiologi terapan. Yang ketujuh, sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang saya mengerti tentang pengantar sosiologi pendidikan. Terima kasih, salam.